Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirkrimkum, Pak Wakapolresta Yogyakarta, dan rekan-rekan media. Yang pertama, kami menyampaikan duka yang mendalam atas korban dari salah satu pelajar SMA di Yogyakarta yang meninggal di hari Minggu dan dikebumikan di wilayah Jawa Tengah. Kami berduka yang mendalam, semoga almarhum diampuni segala salahnya. Dan pada kesempatan hari ini, Pak Dirkrimkum akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini. Untuk itu kepada Pak Dirkrimkum kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda DIY, Bapak Wakapolresta Yogyakarta, serta rekan-rekan dari media di Yogyakarta. Terkait dengan kejahatan jalanan atau lebih spesifiknya kasus penganiayaan yang terjadi beberapa hari yang lalu sekira jam 2.10 dini hari tanggal 3 April hari Minggu tahun 2022. Maka upaya-upaya yang sudah kami lakukan antara lain adalah beberapa kali melakukan olah TKP, olah tempat kejadian perkara untuk mencari kembali barang bukti, kemudian orang-orang yang dapat kita mintai keterangan sebagai saksi. Kita tahu bahwa definisi saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar, mengalami terkait peristiwa pidana yang terjadi. Kemudian kami juga telah melakukan prarekonstruksi berdasarkan hasil BAP dari 11 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Maka kronologi yang kami dapatkan adalah kelompok korban yang terdiri dari 5 kendaraan roda 2 yang digunakan oleh 8 orang. Itu sekira jam 1 dini hari Minggu tanggal 3 April 2022 itu di Jalan Ring Road Selatan. 5 motor ini dikemudikan oleh 8 orang. Ini mencoba kecepatan motornya sambil dia melaju dengan kecepatan tinggi motornya, karena suara motor ini cukup besar. Akhirnya di jalur lambat kelompok korban ini ketemu dengan 2 motor yang diduga kelompok pelaku. 2 motor yang diduga kelompok pelaku yang dikemudikan oleh 5 orang. Karena merasa terganggu oleh suara bising dari kelompok korban, maka kelompok pelaku ini juga membalas karena merasa tersinggung, itu membalas. Akhirnya kelompok korban melanjutkan perjalanannya hingga belok ke arah Jalan Imogiri. Mereka sempat melihat ke belakang, ternyata kelompok pelaku tidak berada di sekitar mereka lagi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Warmindo, salah satu Warmindo di Jalan Gedong Kuning di Kota Gede. Sebagian turun ingin memesan makanan, sebagian sedang proses menyetandarkan kendaraannya. Namun kelompok pelaku lewat di sebelahnya dengan mengegas atau memblayer dan mengatakan asu bajingan. Nah, hal ini memicu kelompok korban berupaya mengejar dengan kecepatan yang tinggi,
pelaku meninggalkan lokasi melewati Warmindo dengan kecepatan tinggi ke arah utara di Jalan Gedong Kuning itu. Kemudian 4 motor kelompok korban itu mengejar. Nah, sambil proses pengejaran ternyata kelompok pelaku yang 2 motor tadi itu berbalik arah lagi. Tadinya menuju ke utara, berbalik arah ke selatan. Seperti menunggu kedatangan kelompok itu membawa alat seperti gear yang sudah diikat dengan itu tidak sempat kena ayunan gearnya. Motor kedua lah yang kena, di mana pengemudi kendaraan itu tidak kena, tapi pembonceng korban saudara D yang di belakang terkena ayunan gear. Karena kecepatan tinggi, tidak jauh dari situ, akhirnya motor korban belok ke arah timur, kemudian korban terjatuh di situ, dan tidak selang berapa lama petugas patroli Direktorat Sabara Polda DIY menemukan korban dan langsung melakukan pertolongan terhadap korban dengan membawa korban ke rumah sakit Harjo Kito. Itu sekitar jam 2:10 kurang lebih. Setelah ditangani di rumah sakit, korban meninggal dunia jam 9:30 hari Minggu pagi. Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kami juga mendalami dan menelusuri jejak-jejak, apakah ada rekaman-rekaman jejak dari CCTV. Setidaknya ada 9 CCTV yang sudah kami dapatkan dan saat ini sedang proses analisis untuk pendalaman CCTV untuk mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian jika diizinkan, kami izin memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, mohon untuk kasus-kasus kejahatan jalanan yang secara kasuistis kemarin, lebih tepatnya adalah tawuran sebenarnya, karena ada proses ketersinggungan, ada proses ejek-ejekan dari 2 kelompok. 2 kelompok laki-laki yang sebagian itu orang dewasa, yang sebagian masih anak-anak pelajar, masih pelajar. Ada ketersinggungan. Jadi korban kejahatan jalanan berdasarkan analisis dan evaluasi yang sudah kami lakukan selama 3 bulan terakhir, korban-korban kejahatan jalanan ini tidak acak, bukan sembarangan, tetapi ada proses 2 kelompok laki-laki dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2, terjadi ejek-ejekan, terjadi ketersinggungan, akhirnya terjadi tawuran atau perkelahian yang sebagaimana diatur di KUHP itu adalah penganiayaan. Bisa jadi para pihak yang salah satu pihak yang membawa saja itu menjadi pelaku dan pihak lainnya menjadi korban. Sehingga kata kelitih ini mohon tidak kita gunakan lagi, karena ini sudah salah kaprah. Definisi kelitih yang sesungguhnya kita tahu bahwa kita harus menghormati kearifan lokal di sini. Sebenarnya artinya adalah jalan-jalan sore, mencari angin, ngobrol-ngobrol. Itu budaya yang baik. Tetapi kalau kita gunakan kejahatan jalanan, tawuran sebagai kata-kata ini, itu berkonotasi negatif. Bahkan kita sering mendengar orang bercanda, itu ada orang diamankan membawa sajam, itu ada kelompok preman, awas ada kelitih. Kita sendiri yang membuat suasana menjadi tidak lebih baik. Oleh karena itu mohon dengan hormat sama-sama kita jaga. Bapak Kapolda DIY senantiasa mengingatkan kami untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kepolisian.
Kami mohon doa dan dukungannya jajaran Reskrim, Direktorat Reskrim Polda DIY beserta Polresta Yogyakarta dan juga Polres Bantul, karena kejadiannya di sekitar perbatasan dan saksi-saksi juga ada di Bantul. Kami berupaya mengungkap kasus ini. Kemudian himbauan yang kedua, mohon memanfaatkan pesan dari Bapak Kapolda tadi, beliau baru saja meninggalkan Polresta Jogja. Mohon memanfaatkan ruang komunikasi, ada 110 call center Polri. Silakan masyarakat yang berkenan memberikan bantuan informasi terkait gangguan Kamtipmas, mohon bisa digunakan saluran itu. Di sisi lain, Polda DIY, Direktorat Reskrim Polresta Jogja, Polres Bantul juga mempunyai media sosial, akun-akun resmi Instagram, Facebook, TikTok. Silakan kita berkomunikasi di situ demi keamanan kita bersama. Dan mohon satu lagi, karena kebanyakan korban, kelompok korban dan kelompok pelaku ini masih statusnya pelajar dan berkeliaran di dini hari, ini mohon dengan hormat dukungan dari orang tua semua pihak untuk sama-sama kita melakukan gerakan disiplin sebagaimana arahan pemerintah. Kita disiplin, buat apa malam-malam pelajar berkeliaran dini hari. Ini himbauan kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Dan izin Pak Dir, pertama berarti menegaskan berarti sampai saat ini berarti pelaku belum ditangkap ya? Belum. Apakah sudah teridentifikasi 2 motor diduga kelompok pelaku adalah 2 motor dan yang digunakan oleh 5 orang. Lalu yang kedua, dan ini mungkin tadi malam dan beberapa hari ini kan ada banyak juga informasi terkait ya kejahatan jalanan, mungkin ya salah satunya kan di Karangmalang dan yang ada info ada 1 orang dibacok itu, dan apakah itu benar atau tidak. Juga ada kejadian di Jalan Godean itu, jadi ada, apakah sudah ada informasi yang disampaikan tapi belum Karangmalang itu mana? Yang untuk Karangmalang nanti saya cek dulu ya. Untuk yang di Jalan Godean nanti jam 1:30 dirilis di Polsek Gamping. Ada lagi? Ya. Monggo. Kan ini kaitannya dengan kejahatan jalanan juga kejahatan remaja ini. Kejadian yang belum lama ini ada pembakaran seorang remaja di daerah Lowandu itu, kira-kira sampai di mana kasusnya? Di daerah kota Kumbulharjo, Lowandu. Pelajar itu namanya Dimas Taufik. Justru itu malah viral di WA grup RT RW wilayah saya Pak Broto. Nanti saya cek dulu ke wilayah Polsek sana ya. Broto bahkan nggak salah. Broto itu di Broto Kusuman, Broto daerah Kusuman. Lowandu. Ya, nanti kita cek dulu ya. Pak Ibu aja nanti. Siap. Jelaskan. Siap. Yang tadi. Siap. Iya Pak Yuni, itu dari kata Pak. Sejak tadi malam, secara dari ajakan-ajakan melawan kritik cukup marak, terutama dari sesepuh keraton. Tapi intinya ada semacam ajakan untuk melakukan hukum rimba kepada pelaku kejahatan jalanan. Nah, dari sudut pandang kepolisian, yang pertama ini cukup viral juga dan melihat respon masyarakat ketika meneruskan pesan ketika begitu mendapat tanggapan, rasanya kok dianggap positif. Saya jawab dulu nanti biar dilengkapi sama Pak Dodi ya. Jadi pada prinsipnya siapapun bisa menangkap seseorang dalam kondisi tertangkap tangan, dan ya alhamdulillah memang masyarakat di DIY ini cukup banyak membantu kami dalam mengungkap peristiwa-peristiwa kejahatan jalanan. Nah,
yang kategorinya anak-anak membawa senjata tajam, itu juga banyak peran dari masyarakat, dari komunitas-komunitas yang suka jaga malam, ataupun masyarakat yang di sekitar yang melaksanakan ronda, itu juga pada prinsipnya boleh sepanjang memang tertangkap tangan dan bukan main hakim sendiri. Artinya kalau pertanyaan tadi kemudian apakah dibolehkan hukum rimba, tentu tidak boleh ada hukum rimba, karena aturan undang-undang kita sudah jelas bahwa ada mekanisme perundang-undangan, ada mekanisme hukum yang akan melakukan penegakan hukum. Nah, mungkin memang beberapa peristiwa penjatuhan hukuman tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya untuk kasus membawa senjata tajam. Kalau membawa senjata tajam itu ancaman hukumannya 10 tahun. Membawa senjata tajam itu ancaman hukumannya 10 tahun. Senjata tajam itu kalau di daerah sini ya ada yang membawa celurit, ada yang membawa arit, ada membawa gear yang diberi tali, dimodifikasi itu kejaksaan sudah mengkategorikan dalam kelompok senjata tajam, ya. Termasuk sebenarnya senjata pemukul. Nah, artinya senjata-senjata yang tidak sesuai peruntukannya tapi dibawa oleh seseorang, itu bisa saja diancam oleh ancaman tadi yang 10 tahun itu. Nah, kadang-kadang memang vonisnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, tetapi kembali lagi itu adalah pertimbangan dari berbagai macam aspek pada saat sidang di pengadilan. Kita tidak bisa mencampuri itu. Yang jelas kita juga memerlukan kerjasama dari masyarakat untuk proses pencegahan. Tidak bisa hanya diharapkan kepada penegakan hukum saja. Penegakan hukum itu pada prinsipnya adalah langkah terakhir. Langkah terakhir ketika langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah preventif, langkah-langkah preemptif tidak maksimal atau tidak sesuai harapan. Kita sudah banyak sekali melaksanakan langkah-langkah preventif, preemptif, dan kita akan kembali menggiatkan kembali rahasia. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya masyarakat diperiksa di jalan pada malam hari, nah itu dalam semata-mata dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas. Kita upayakan untuk bisa menemukan orang-orang yang mungkin akan berbuat jahat. Berbuat jahat dalam arti mungkin membawa senjata tajam, mungkin membawa kunci letter T dan lain sebagainya. Itu akan kita lakukan rahasia. Selain itu juga kita laksanakan patroli, ya. Nah, termasuk juga himbauan-himbauan. Nah, kalau dulu sebelum pandemi kan pencegahan, penanganan, penjagaan terhadap kejahatan jalanan ini kan sudah kita lakukan lama. Nah, ya hasilnya seperti rekan-rekan lihat, ada yang bisa diungkap, ada yang belum bisa diungkap. Ya, berbagai macam kesulitan itu pasti ada. Tetapi upaya kita sudah kita maksimalkan dan kita genjot terus setiap hari. Misalnya ketika mereka bersekolah, ya kita laksanakan pengawasan di sekolah, termasuk juga kita minta tolong sekali lagi kepada orang tua, kepada keluarga yang mempunyai anak-anak remaja, karena memang kebanyakan dalam peristiwa kejahatan jalan ini yang menjadi korban maupun menjadi pelaku adalah anak-anak di usia remaja.
paling ya sampai dengan usia-usia 22 tahun, 23 tahun. Kalau yang ke atas sana sudah, saya kira sudah kejahatannya sudah berbeda, bukan kenakalan atau bukan kejahatan di jalanan kembali. Ini yang saya tambahkan. Pak Dir, silakan menambahkan. Cukup. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, terima kasih rekan-rekan. Nanti bisa saya tambahkan yang di Polsek Budian, Polsek Gamping, nanti 1:30 bisa kita rilis di sana ya, antara jam 1 atau jam 1:30. Itu ya rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.